Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Aditya Putri, mahasiswa PGSD PPG Guru Tertentu tahun 2025 tahap 1 dengan NIM 2450766883 Universitas Pasundan. Saat ini saya mengambil video pembelajaran di kelas 5 UPTD SD Negeri Damar 5 Mapel IPAS, materi rantai makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak apa kabar pian sobarataan? Baik, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Iya, sebelum kita belajar, coba Ibu mau cek kebersihan kalian. Di bawah ada sampah atau tidak? Iya, coba berdiri. Kalian sudah rapi atau belum? Sudah. Silahkan duduk kembali. Iya. Tolong ya, Aska sekarang pimpin doanya sebelum belajar. Raditu billahi rabban wa bil Alhamdulillah. Semoga dengan berdoa tadi kita bisa mendapatkan ilmu yang berkah ya. Amin. Nah, sekarang coba kalian berdiri, kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Garuda. Ya, silakan duduk kembali. Nah, siapa yang hari ini tidak masuk? Sudah ada, hadir semua ya. Alhamdulillah. Masih ingat gak kesepakatan kelas yang pernah kita buat kemarin? Apa ya kira-kira? Jaga kebersihan kelas. Terus apa lagi? Ya, dilarang makan di kelas. Kenapa? Tidak berisik saat pelajaran. Betul, tidak boleh mengolok-olok orang tua. Iya, dan tugas. Iya. Nah, Ibu harap kalian menepati janji yang sudah kita buat kesepakatan kelasnya ya. Iya. Nah, di sini ada pertanyaan. Apakah kalian pernah melihat hewan dan tumbuhan dalam lingkungannya masing-masing? Pernah? Coba Ibu mau tahu
lingkungannya ekosistem apa? Hewan dan tumbuhan apa? Ayam. Ekosistem sawah apa? Padi. Terus kalaunya binatangnya? Iya, belulang, tikus, burung pipit, iya. Terus apa lagi katak, iya betul. Terus kalau lingkungan, iya keong. Kalau lingkungannya hutan? Iya. Terus kalaunya, ya hewannya? Harimau, betul. Nah, kira-kira bagaimana ya makhluk hidup itu bisa mendapatkan energi dalam ekosistemnya? Gimana ya dapatkan energi? Gimana? Gimana ya? Bagaimana makhluk hidup bisa mendapatkan energi dalam ekosistemnya? Iya, dengan makanan. Dia mencari makan ya. Iya. Terus bagaimana ya hubungan antara tumbuhan dan hewan dalam satu ekosistem itu? Saling bergantungan. Betul. Coba. Nah, kita pada hari ini belajar tentang rantai makanan. Rantai makanan itu peristiwa makan dan dimakan. Peristiwa makan dan dimakan. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah dengan nanti kalian melihat tayangan PPT. Ini PPT namanya ya. PowerPoint namanya ya. Yang Ibu tampilkan, kamu mampu menjelaskan peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan tepat nantinya. Terus yang kedua, dengan melihat tayangan video yang nanti kalian akan lihat, itu kalian mampu menganalisis hubungan makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan dengan tepat. Terus nanti juga pas diskusi kelompok, nih kalian mampu membuat rantai makanan sederhana dengan benar. Ya. Sekarang coba kita ice breaking dulu ya. Ice breaking. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ekosistem ya, bahasa singkatnya ekosistem itu hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Itu ekosistem. Kemudian apa itu rantai makanan? Peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Iya, jadi peristiwa makan dan dimakan. Dalam suatu rantai makanan terdapat apa nih? Makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai apa? Produsen, konsumen. Iya, dekomposer atau pengurai. Dalam rantai makanan terdapat apa saja? Yang pertama, produsen. Yang kedua, konsumen tingkat 1 itu namanya konsumen primer. Yang kedua, yang ketiga, konsumen tingkat 2 apa? Konsumen. Yang keempat, konsumen tingkat 3 namanya apa? Yang kelima, dekomposer atau pengurai. Betul. Terus, nih, kalian simak video berikut ya. Video pembelajaran IPA bersama kakak. Hari ini kita akan belajar topik yang sangat menarik, yaitu mengenal rantai makanan untuk kelas 5 sekolah dasar.
Yuk siapkan diri kalian untuk semangat belajar, karena kita akan menjelajah dunia hewan bersama-sama. Hai. Nah, setelah tadi kalian menonton videonya, apa yang kalian tonton tadi? Rantai makanan. Apa sih rantai makanan tadi? Peristiwa. Iya, peristiwa makanan dimakan. Terus, nih, kira-kira nih masalahnya, mengapa terjadi proses rantai makanan dalam ekosistem ya? Mengapa? Mengapa? Betul. Apa yang kalian pikirkan mengenai gambar di bawah ini? Nih, coba tuh ada gambar apa tuh? Pertama, padi, mangga kasturi. Apa ya kira-kira yang ada di dalam benak pikiran kalian? Melihat itu? Padi apa? Padi adalah beras. Apa? Selain itu yang berkaitan dengan rantai makanan? Ada padi itu? Iya, tumbuhan. Sebagai apa dia? Sebagai produsen yang sudah kalian lihat tadi videonya. Kira-kira mangga kasturi nih termasuk apa juga? Hah? Apa mangga kasturi? Produsen juga sama, karena dia termasuk tumbuhan. Jadi semua tumbuhan itu namanya produsen gitu ya. Nah, contoh rantai makanannya. Ini rantai makanan di hutan. Ada apa? Rumput sebagai apa? Rumput sebagai produsen. Nah, rumput dimakan sama apa tuh? Kelinci. Sebagai apa? Makanan primer. Kelinci dimakan apa lagi? Ular. Sebagai? Betul. Terus dimakan siapa lagi tuh? Elang. Maksudnya? Tersier. Terus elang kalau mati diuraikan sama? Diurai sama apa? Bakteri atau jamur. Namanya apa bakteri dan jamur itu? Dekomposer atau pengurai. Tuh. Nah, hewan dan tumbuhan khas Kalimantan Selatan yang masuk bagian rantai makanan apa aja nih? Yang pertama tumbuhannya, iya, mangga kasturi. Yang kedua hewannya, burung pipit dan bekantan. Kira-kira kamu pernah lihat lah ketiga itu? Nah, pernah makan pasti ya mangga kasturi ya? Wah, enak banget ya tuh kayaknya. Nah, manis rasanya, mana harum lagi ya kan mangga kasturi. Coba kita lihat contoh rantai makanan khas Kalimantan. Gimana nih? Iya, betul. Coba contoh lain. Kalau misalnya yang bekantan, misalnya yang ada bekantannya. Bekantan tuh makan apa sih? Ya, makan buah-buahan ya. Makan. Terus bekantan dimakan apa? Harimau dimakan apa lagi? Dimakan elang, betul. Terus apa lagi? Elang mati jadi betul. Nah, berarti kalian sudah bisa membuat rantai makanan nih. Contoh yang lain. Ya, jadi hubungan makhluk hidup dalam rantai makanan. Nih, iya, saling ketergantungan, tidak bisa lepas. Kalau misalnya satu nggak ada, jadinya kacau tadi. Di mana energi dan nutrisi berpindah dari satu organisme ke organisme lainnya, ya kan?
Nah, terus produsen. Seperti apa produsen tadi? Menghasilkan energi. Tumbuhan dapatkan energi dari mana? Matahari. Makanya yang paling banyak memperoleh energi yaitu tumbuhan. Ya, paling awal. Terus dia konsumen lagi. Konsumen termasuk yang mana aja? Herbivora dan karnivora. Herbivora tuh memakan apa? Tumbuhan. Karnivora memakan apa? Daging. Tuh, memakan organisme lain untuk mendapatkan energi. Jadi konsumen itu dia memakan organisme lain untuk mendapatkan energi, yaitu si tumbuhan dan hewan lain. Kemudian dan pengurai. Pengurai itu contohnya apa? Betul, bakteri dan jamur. Apa itu fungsinya ya? Dia mendekomposisi organisme mati. Tahu mendekomposisi itu tahu? Artinya dia mengurai organisme yang mati. Organisme itu hewan yang mati. Nah, terus apa lagi fungsinya? Mengembalikan nutrisi ke tanah. Makanya dia bisa menyuburkan tanaman. Iya, tanamannya itu bisa nanti langsung dimakan sama konsumen primer ya kan? Jadi makanya ketergantungan. Interaksi ini membentuk jaringan kompleks yang mendukung keseimbangan ekosistem. Apa yang terjadi kalau satu populasi itu hilang? Akan kacau. Hal itu bisa mempengaruhi seluruh rantai makanan. Misalnya penurunan populasi herbivora. Nah, penurunan populasi yang bubuhan pemakan rumput misalnya, dia dapat mempengaruhi predator mereka. Predator itu apa sih? Yang memakan dia gitu ya. Kayak ikan besar. Betul. Nah iya, jadi dia termasuk. Jadi dia dapat hilang juga nih predator mereka dan tumbuhan yang biasanya dimakan oleh herbivora. Ini dapat menyebabkan dampak berantai pada ekosistem. Jadi dampaknya sangat luar biasa bagi ekosistem kalau satu aja kehilangan populasinya. Tuh. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kelompok kalian. Membagikan kelompok. Satu kelompok terdiri dari 6 orang. Jadi dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok satu namanya kelompok kasturi. Kelompok kedua namanya bekantan. Kelompok 3 namanya burung pipit. Nah, setelah Ibu bagikan kelompok, Ibu akan membagikan LKPD yang harus kalian kerjakan bersama kelompok. Kalian harus bekerja sama, jangan mengerjakan sendiri ya. Harus semuanya ikut andil dalam mengerjakan ini semua. Pengerjaan soalnya itu selama 10 menit. Tulislah identitas masing-masing di tempat yang sudah disediakan pertama ya. Kemudian waktu pekerjaannya kan 10 menit. Terus bekerja sama dengan kelompoknya, jangan sendiri-sendiri. Simak betul-betul.
setiap butir soal sebelum kalian mengerjakannya ya. Selanjutnya siapa lagi, kelompok siapa? Yang sudah? Kelompok burung pipit, silakan maju ke depan. 2 orang perwakilannya, cowok dan cewek. Kelompok burung pipit. Perkenalkan diri dulu, dari kelompok mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo bareng-bareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ingin mempresentasikan hasil. Ya, silakan dimulai. Nomor 1 dulu. Nomor 1 dulu. Setelah mengenal diri saya video pembelajaran dan PPT, pertama kali saya mengatakan apa yang saya pahami dengan video dalam selesai mengenai. Jawabannya. Saya mengatakan antara makhluk hidup dalam ekosistem dan menghasilkan makanan, energi, warna, minyak, warna. Ya. Iya. Lanjutkan. Ya. Dalam kelompok identifikasi salah satunya yang dapat bergerak sebagai di ekosistem bawah. Apa kira-kira? Cobaan kalian. Iya, terus lanjutkan nomor 4. Bersama kelompok buat bagi buat Ya. Iya. Terus yang nomor 5 terakhir. Nah. Iya, beri tepuk tangan buat kelompok burung pipit. Ya, silakan. Oke, baiklah. Sedikit dulu. Tetap semangat. Semangat. Iya. Nah, sekarang. Nah, penguatan dari materi rantai makanan tadi. Rantai makanan adalah apa? Urutan yang menunjukkan bagaimana energi dan nutrisi berpindah dari satu organisme ke organisme lainnya. Berikut adalah penjelasan singkatnya. Tadi produsen organisme apa nih? Seperti tumbuhan yang membuat makanan sendiri.
Iya, konsumen organisme yang merupakan produsen atau organisme lain dibagi menjadi konsumen primer, herbivora, sekunder, karnivora, pemakan herbivora, dan tersier. Karnivora, pemakan konsumen sekunder. Yang ketiga, pengurai organisme seperti bakteri dan jamur yang memecah sisa-sisa organisme mati, mengembalikan nutrisi ke tanah. Energi berkurang di setiap tingkat rantai makanan dan hubungan ini membentuk jaring-jaring makanan. Kompleks antar spesies. Gangguan dalam satu bagian rantai dapat mempengaruhi seluruh ekosistem. Betul. Sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi untuk mengetahui seberapa besar kalian memahami materi yang sudah kita pelajari tadi ya. Nih, soal evaluasi ini dikerjakan perorangan. Masing-masing orang harus mengerjakan. Taruh aja. Sebentar. Apa ya kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau angkat tangan? Siapa yang mau menyimpulkan? Menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ayo Nazar, apa yang kita pelajari tadi? Tentang rantai makanan. Peran rantai makanan itu ada apa aja? Perannya ada produsen, terus ada apa lagi? Ada konsumen, dekomposer atau pengurai. Terus apa lagi? Yang selain itu? Konsumen ada berapa tadi jadinya? Apa aja? Primer, betul. Yang konsumen primer apa tadi? Konsumen primer tuh yang memakan tumbuhan. Iya, itu termasuk primer. Tikus memakan tumbuhan ya. Ya bagus, Dinda. Nah, apa perasaanmu hari ini? Senang. Menyenangkan nggak pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Bagian mana yang kalian senang? Mengerjakan tugas kelompok ya. Oke. Nah, pembelajaran selanjutnya itu kita tentang materi sifat-sifat cahaya. Jadi Ibu harap kalian harus belajar dulu di rumah, dibacai dulu di rumah sifat-sifat cahaya itu seperti apa. Jadi pas kita belajar nanti kamu bisa menerima pelajaran dengan baik ya. Sekarang Ibu minta kalian berdiri semua. Kita menyanyikan lagu daerah kita, Ampar-Ampar Pisang. 1, 2, 3. Nah, sebelum kita pulang, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Pulang.
ilmu bersama baca doa. Let's go! Silakan Aska pimpin doa pulang. Ini Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu ingatkan kembali ya, kalian setelah pulang ini langsung pulang ke rumah. Jangan ada menggok-menggok kemana-mana lagi. Kalian cuci baju, cuci kaki, cuci tangan, ganti baju, terus istirahat yang cukup ya. Ya, sholatnya juga jangan lupa. Sholatnya harus tepat waktu.